Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi terakhir dari pendahuluan, yaitu tentang fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri yang paling terkenal itu ada sin, cos, sama tan, ya kan? Nah, sin itu apa? Sin. Kalau kita lihat di segitiga samping ini dengan sudut T, sin T itu apa? Sin T itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, ya kan? Depan bagi miring. Lalu cos T itu apa? Cos T itu sisi samping dibagi miring, ya kan? Nah, lalu tan itu apa? Tangen T itu sama dengan sin T dibagi cos T. Nah, tiga ini adalah definisi penting buat trigonometri gitu. Nah, selanjutnya sin dan cos punya karakteristik nih. Karakteristik sin dan cos. Nah, jadi pertama, kalau kita lihat ya dari fungsi ini, fungsi sin dan cos ini, dan kita lihat nih di grafiknya ini, jadi T-nya itu bisa dari berapa aja gitu, dari minus infinity sampai infinity, nilai sin dan cos itu akan selalu ada gitu. Nah, jadi pertama, berarti domainnya itu dari minus infinity sampai infinity gitu, itu yang pertama. Yang kedua, range-nya gimana nih range-nya? Nah, nilai sin dan cos tuh antara berapa sampai berapa sih? Nah, kalau kita lihat lagi nih di grafiknya sin dan cos, bahwa paling gede itu adalah 1 dan paling kecil adalah negatif 1. Range-nya sin dan cos adalah dari minus 1 sampai 1. Dengan kurung siku, karena minus 1 dan 1-nya termasuk. Nah, selanjutnya, kita lihat bahwa ini adalah fungsi periodik. Nah, jadi dia akan berulang setiap 2pi. Nah, kita lihat di sini bahwa titik ini sama titik ini nilainya akan sama, dan selanjutnya di sini pasti di sini juga akan di sini. Begitu juga untuk sin ini sama ini sama. Nah, ini pasti nanti sama juga nih di sini. Gitu. Maka dia periodik dengan periode 2pi. Nah, terus sin dan cos juga kalau misalkan kita lihat pakai misalnya kita dibantu dengan unit circle. Nah, misalkan ini adalah lingkaran dengan jari-jarinya itu sama dengan 1 nih. Nah, terus kita anggap T itu mulainya dari sini. Nah, ini adalah T. Gitu. Jadi kalau counterclockwise dia positif, kalau clockwise dia negatif. Nah, kita kan bisa bikin segitiga nih kayak gini. Nah, sin T itu didefinisikan sebagai Y. Lokasi Y dari titik T ini. Nah, lalu cos T itu didefinisikan sebagai X. Nah, ini X, ini Y gitu kan. Nah, dengan ini kita bisa melihat properti atau karakteristik lain dari sin ketika dia ada di negatif T nih misalkan. Ketika dia ada di negatif T, maka kan segitiganya ini sebenarnya mirip tapi kebalik kan. Yang beda adalah di sini adalah negatif Y gitu, tapi X-nya akan sama gitu. Nah, di sini maka kita bisa simpulin bahwa kosinus T itu akan sama dengan X, ini akan sama dengan kosinus minus T, ya kan? Sedangkan kalau sinus T itu adalah Y. Tapi ini nggak sama dengan sinus minus T, karena sinus minus T adalah minus Y gitu. Nah, berarti ini sinus T itu akan sama dengan minus sinus T, minus sinus min T, gitu. Nah, terus misalkan nih ada T kayak gini, ini T, terus ada T yang sama, yang panjangnya sama, tapi mulainya dari sini. Nah, coba kita misalkan bikin segitiga ini dan segitiga ini. Karena nilai T-nya ini sama, maka seharusnya panjang sisi pendeknya ini akan sama dengan panjang sisi pendeknya ini, benar nggak? Dan panjang sisi yang panjangnya ini akan sama dengan panjang sisi yang panjangnya ini. Gitu. Nah, kalau misalkan ini Nah, kalau untuk si segitiga yang bawah ini, kita bakal dapat sin T itu sama dengan panjang Y ini, dan cos T adalah X ini. Sedangkan untuk segitiga yang satunya ini, kalau kita mau cari sin T itu kan depan bagi miring. Nah, depannya ini adalah X, adalah setara panjang Y ini, bener nggak? Meskipun dia tuh X gitu. Dan yang ini akan setara panjangnya X. Meskipun pada titik ini koordinatnya itu, jadi koordinatnya itu kebalik gitu. Jadi ini kalau koordinat ini X, Y, nah koordinat ini akan jadi koordinat Y, X-nya ini. Gitu. Nah, di sini maka kita bisa dapetin kesimpulan bahwa sinus dari pi per 2
minus T itu akan sama dengan cos T gitu. Selain itu juga, kita akan dapat bahwa cos pi per 2 atau 90 derajat, pi per 2 minus T, itu akan sama dengan sin T gitu. Nah, yang terakhir identitas yang sangat kita kenal, kita bisa lihat bahwa sin kuadrat T plus cos kuadrat T akan sama dengan 1 ya. Ini karena Pitagoras saja ya. Sin kan kalau di sini sinnya Y, cosnya X, sin kuadrat plus cos kuadrat pasti sisi miring, sedangkan tadi jari-jarinya adalah 1. Maka sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, selanjutnya seperti yang kita udah bilang sebelumnya bahwa fungsi sin dan cos itu adalah fungsi periodik. Fungsi sin dan cos adalah fungsi periodik gitu. Maka memiliki amplitudo dan periode. Nah, secara general nih untuk fungsi yang bentuknya kayak gini. Misalkan ada satu konstanta nih ya, tambah A sin C plus A sin A kecil T plus B dan C plus A ini misalnya cos A kecil T plus B sini. Nah, si A ini namanya amplitudo. Amplitudo itu setengah dari nilai maksimum dikurangin nilai minimum dari fungsinya gitu. Nah, jadi amplitudo di sini itu ini nih. Nah, jarak ini itu adalah amplitudo. Nah, jadi amplitudonya itu sama dengan A, periodenya itu sama dengan, kan dia akan berulang setiap 2pi kan. Maka nilai waktu berapa yang membuat dia berulang sama dengan 2pi dibagi A gitu. Karena kalau ini T-nya misalkan 2pi per A dikali A jadinya 2pi kan. Nah, setelah 2pi dia akan berulang gitu. Maka periode adalah 2pi per A. Nah, seperti tangan, dari sin dan cos kita bisa definisikan fungsi-fungsi lainnya gitu. Kita tulis di sini 4 fungsi trigonometri selain sin dan cos. Pertama, tangan. Tangan adalah sin dibagi cos. Oke. Lalu ada yang namanya kotangan. Kotangan itu adalah cosinus dibagi sinus. Cos T dibagi sinus T. Lalu ada yang namanya sekan dan kosekan. Sekan T itu adalah seper cosinus T dan kosekan T adalah seper sinus T. Nah, ini pasti kalian udah familiar banget sih. Nah, terakhir ada identitas-identitas penting yang mungkin kalian perlu catat atau perlu ingat-ingat. Nah, ini adalah identitas-identitas sin dan cos, juga ada tangan yang penting buat lebih baik lah kalau kalian bisa ingat gitu atau hafalin, karena ini bakal membantu banget buat manipulasi aljabar nanti ketika kita udah masuk di kalkulus, di limit, di turunan, di integral gitu. Dan ini bukan sesuatu yang baru lah, pasti kalian udah beberapa kali lihat ini, bahkan mungkin kalian ada yang udah hafal gitu. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di selanjutnya. Semoga video bantu buat nge-recall materi fungsi trigonometri buat kalian. Thank you udah nonton.